Bisa diam nggak tangan lu? Bisa diam nggak tangan lu? Memakai ponsel, korban merekam aksi pelecehan yang dialaminya. Awalnya, korban berdiri di tengah desakan penumpang dalam kereta komuter lain jurusan Bogor Manggarai. Tiba-tiba seorang pria memakai topi mendekati korban dan melakukan pelecehan. Aksi terduga pelaku spontan membuat korban menangis. Berbekal video yang memperlihatkan wajah terduga pelaku, pihak KAI komuter lain menyelidiki kasus ini. Tadi. Yang mana? Yang kamu. Mobil pickup pengangkut puluhan penumpang terguling di Kebumen, Jawa Tengah. Kecelakaan merenggut 3 nyawa. Sebuah mobil bak terbuka yang membawa sekitar 26 penumpang terguling saat melintasi jalan yang curam di Kebumen, Jawa Tengah. Mobil yang tidak kuat menanjak berjalan mundur dan terguling. 3 orang meninggal dunia karena terluka parah di kepala, sementara 8 penumpang lain masih dirawat di rumah sakit. Mobil ini membawa warga desa Binangun yang hendak menjenguk tetangga yang baru melahirkan di rumah sakit PKU Muhammadiyah. Tidak kuat nanjak, akhirnya tergelincir atau jalan mundur, membentur tebing sehingga pickup tersebut terbalik atau terguling yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan pickup tersebut masuk ke parit. Proses evakuasi kendaraan berlangsung cukup lama karena kondisi jalan yang sempit. Kendaraan baru berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian pada malam hari. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Duel maut antar tetangga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang tewas, sementara pelaku dicari polisi. Seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di Kecamatan Kertapati, Palembang. Peristiwa ini terjadi ketika korban dengan pelaku berduel hingga korban tewas ditusuk. Kakak korban menjelaskan pelaku adalah tetangga adiknya. Motif kejadian ini sendiri masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Ngano kan kapan gini sih ada bacokan, ada budak sana ngomong Riko katanya nganu. Oh, kita kenal dengan pelaku juga. Tahu deket rumah tuh lah. Tetangga gitu kayak. Tetangga masih tetangga. Sebelumnya pernah ada masalah enggak korban dengan tetangga ini, Kak? Hati. Dan untuk korbannya, 1 korban yang mendapat luka tusuk di bagian punggung sebelah kanan dan di dagu bagian bawah. Untuk tindakan sendiri mungkin, Bang? Untuk tindakan selanjutnya, tadi sudah dilakukan visum dan sudah dibuatkan laporan polisi. Hingga saat ini polisi masih mengejar keberadaan pelaku yang kini masih melarikan diri usai menghabisi nyawa korban. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, sakit hati diejek kalah bermain kartu, pria di Lampung Timur, Lampung tega menembak teman. Usai membunuh korban, pelaku melarikan diri. Pria berinisial HR, warga Dusun 7, Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur, Lampung ini meninggal dunia usai jadi korban penembakan oleh temannya. Korban alami luka tembak di bagian perut dan kepalanya. Peristiwa berdarah ini bermula saat korban dan pelaku GU sedang bermain kartu remi di sebuah gardu Siskamling setempat. Keduanya terlibat saling ejek mengenai hukuman berjongkok. Pelaku sakit hati dan naik pitam karena kalah bermain kartu. Tanpa pikir panjang, pelaku langsung keluarkan senjata api rakitan dan menembakkan ke arah korban. Pelaku kemudian melarikan diri. Saya dengar itu 2 kali, kata orang-orang belakang 3 kali. Saya marah sama dia orang pagi pas bangun tidur. Kenapa orang yang jauh nggak keluar? Takut. Nah, kalau mau keluar itu, kalau orang tuh mau marcon kita marahin. Kenapa ntar mau orang tidur yang si bilangin itu? Oh katanya ada ini, katanya yang meninggal. Itu namanya Hermansyah. Itu masih saudara kita. Allahu Akbar, saya ngomong tuh. Hingga saat ini, petugas Polres Lampung Timur masih terus memburu pelaku. Dari Lampung Timur, Lampung, Tidus Ristanto, iNews melaporkan. Geger jasad wanita terbungkus karung ditemukan dalam kontainer plastik di Medan, Sumatera Utara. Dari tubuh korban ditemukan sejumlah luka.
Warga Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara digegerkan dengan penemuan mayat di dalam kotak kontainer plastik. Mayat wanita tanpa identitas yang terbalut dengan karung ini pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Mayat naas ini ditemukan dengan sejumlah luka memar dengan leher yang terlilit spray. Tak lama ditemukan, petugas kepolisian yang datang ke lokasi pun melakukan pemeriksaan. Jasad tersebut diduga kuat merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang oleh pelaku. Baik Polsek, tim Sus, dan Polda datang ke TKP untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Sementara masih kita kumpulkan barang-barang bukti pendukung, di mana nanti sebabnya apa meninggalnya jenazah ini. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan guna pemeriksaan medis dan mengidentifikasi identitas korban. Sementara itu, polisi masih terus melakukan penelusuran untuk mengetahui penyebab kematian korban. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Terjerat pinjaman online, ibu rumah tangga nekat mencuri perhiasan dan tas mewah senilai 300 juta rupiah di rumah sahabatnya di Grogol, Jakarta Barat. Pelaku menduplikat kunci rumah korban. Seorang pencuri wanita terekam CCTV saat menggasak perhiasan dan tas mewah milik temannya sendiri di sebuah rumah Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Polisi akhirnya menangkap pelaku, seorang ibu rumah tangga berinisial DSD, 42 tahun, di rumah kosnya di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ironisnya, pelaku merupakan sahabat baik korban yang sudah terjalin selama belasan tahun. Bahkan untuk masuk ke dalam kamar korban, pelaku menduplikat kunci rumah tanpa sepengetahuan korban. Pelaku nekat menggasak perhiasan berupa cincin berlian, emas, dan tas mewah korban bernilai 300 juta rupiah lantaran terjerat pinjaman online. Tersangka ini adalah sahabat baiknya korban. Ya, sahabat baiknya korban, jadi sudah kenal baik, kenal betul. Ternyata ya dimanfaatkan oleh si tersangka ini. Si tersangka ini menduplikasi kunci rumahnya. Atas perbuatannya, pelaku yang sudah melakukan aksi pencurian di rumah korban selama 3 kali terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Viral, seorang wanita di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menagih utang 200 juta rupiah ke orang meninggal dunia. Jenazah sempat dilarang untuk dimakamkan sebelum utangnya dibayarkan. Gram mas biasa, peselem 12 juta, perkiraan 215 juta kemudian kita kira kemarin. Heboh, seorang emak menagih utang saat prosesi pemakaman warga di Desa Ragung, Sampang, Jawa Timur. Wanita itu menyebut semasa hidupnya almarhumah sempat meminjam perhiasan emas dan uang yang nilainya mencapai 200 juta rupiah. Ia sempat melarang jenazah dimakamkan sebelum utangnya dibayar. Insiden ini selesai setelah penagih utang dan keluarga melakukan mediasi hingga jenazah pun dimakamkan. Berdasarkan kesepakatan, kasus utang piutang akan ditanggung oleh anak dan suami almarhumah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pengemis wanita berpura-pura tak bisa jalan di Pasar Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku membuat warga geram. Viral di media sosial, pengemis wanita diduga berpura-pura tak bisa jalan di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk menarik simpati, ia merangkak dan meminta belas kasihan dari warga yang melintas. Namun, setelah melewati sebuah mobil, wanita itu berjalan dengan normal. Aksi tersebut membuat geram masyarakat, terutama para pedagang dan pengunjung pasar yang merasa tertipu dengan ulahnya. Dari keterangan pedagang, jelang Lebaran, jumlah pengemis di area Pasar Cilengsi kerap meningkat. Kehadiran mereka dinilai kerap mengganggu kenyamanan pengunjung dan konsumen yang datang untuk berbelanja. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.